Nah, untuk pakannya Hmm. itu, jadi kita ada pakan yang sudah jelas unsur proteinnya yang banyak dijual di toko. Nah, kemudian kita juga bisa buat. Contoh buatnya ada sangat mudah. Tepung ikan, nah, kemudian dari tepung ikan ini kemudian ada dedak. Nah, kemudian ada juga dari makanan-makanannya dari dapur, kemudian kita jemur, setelah itu kita tumbuk, nah kemudian kita olah jadi pakan gitu. Nah, sangat Oh, tergantung ininya gitu, targetnya. Mungkin ya, 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 ya. perbandingannya 1 banding 1, Pak. Jadi Satu banding dalam satu. ya 1 hari itu contoh untuk pakan yang dari jual di toko atau yang pelet, kemudian Hmm. satunya lagi adalah pakan yang kita buat gitu. Itu untuk Hmm. efisiensi pakan. Iya, 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 iya. Nah, Pak Agus, kapan waktunya bahwa ini sudah airnya harus sudah sebagian diganti nih? Indikatornya apa? Apakah sudah lele ini nggak pusing nggak kalau misalnya hidup di air yang sudah keruh ataupun yang kirinya gimana caranya bahwa kita itu waktunya mengganti air? Ya, cara mengganti air itu adalah ketika kita melihat dari aktivitas lele. Biasanya lele di Hmm. awal-awal itu makannya bagus, kemudian aktif. Hmm. Hmm. Ternyata udah lama makannya nggak begitu aktif. Nah, kemudian kita cek airnya. Yang pertama dari sisi warnanya. Itu kan kita bisa Hmm. membedakan nih warna hijau yang sehat dengan warna hijau yang tidak sehat seperti kita lihat di kolam-kolam. Itu dari sisi warna. Hmm. Kemudian yang kedua adalah dari sisi baunya, aroma. Kalau aromanya Hmm. sudah tidak sedap, apalagi nih Bapak Ibu kalau seandainya ini sayang nih bekas makan ada nasi, kemudian Hmm. masukkan ke sana, memang itu boleh, tapi itu biasanya cepat untuk pembusukan sehingga air cepat bau Oh, gitu. Jadi iya, dari iya, sisi iya, iya. kualitas air juga gitu Pak. Nah, jadi Hmm. intinya pertama lihat dari lelenya dulu Hmm. aktifnya, kemudian yang kedua kualitas air. Setelah itu nanti bisa melakukan pengurangan dan penambahan air. Baik. Nah, kemarin Pak Agus nge-WA saya, itu kalau misalnya lele kepalanya di atas gitu ya. Nah, udah begini Ya. tuh dia cirinya apa tuh? Kurang makan Ya. atau lapar atau apa dia ya? Nah, itu biasanya itu Pak lele dalam keadaan stres ataupun sakit itu Pak. Nah, Oh, eh, sakitnya, stres atau sakit ya? Bisa nah stres ya? biasa bisa apalagi perjalanan jauh gitu Pak. Seperti yang kemarin Hmm, kasusnya ada konsumen yang iya. beliau menyampaikan, Pak, gimana nih yang lele saya ini hampir 50% pada mati. Kemudian saya nanya, Bapak ketika beli dari kami ditanamnya kapan? Ya waktu itu beli dari sini datang ke rumahnya siang hari baru ditanamnya besok harinya Pak. Jadi seharian berada di plastik. Maka otomatis lele itu stres meskipun dari kami kita sudah pakai gas gitu. Tetap aja itu lele mengalami Hmm, stres. Nah, jadi iya, iya, dari iya, stres. iya, Kemudian iya, yang iya. kedua adalah dari sisi penyakit. Nah, penyakit yang Hmm. muncul di lele itu biasanya satu penyakit kulit. Nah, Ah, penyakit kemudian yang kulit. Apa tandanya nih, betul. Pak Agus, bahwa lele lele yang kita ternak itu sakit kulit? Nah, biasanya itu ada totol-totol, Pak. Dari badannya ada totol-totol yang beda dengan totol ciri khas lele gitu. Nah, Hmm. nah kemudian yang kedua adalah biasanya penyakit kembung. Penyakit kembung ini adalah biasanya dari posisi makannya. Makanya usahakan ketika kita mau ngasih makan kalau pakai pelet, jadi pelet itu dibibis dulu. Dibibis dulu itu adalah pakai air sampai Mhm. agak mengembang sedikit sehingga Mhm. ketika dimakan oleh lele maka si pakan itu tidak mengembang di dalam perutnya, Pak. Nah, Oh, biasanya Masya Allah. kembung itu adalah ketika pakan mengembang di dalam perut. Nah, itu biasanya. Hmm, Yang kedua adalah kelebihan makan biasanya. Jadi lebih makan. semangat nih kita ngasih pakan, ternyata di Mhm. lele itu tidak baik juga gitu. Kekurangan makan, Oh, kanibal gitu. Nah, jadi oh, ini juga kita harus tahu gitu cara ininya kasih makannya. Masya Nah, Allah, Masya Allah. kemudian yang ketiga adalah penyakit paru biasanya itu. Nah, itu penyakit Hmm. paru yang paru-parunya mengembang. Nah, biasanya itu kan bisa diakibatkan karena amoniak. Mhm. Yang jadi gini, ketika kita ngasih kelebihan pakan, kemudian pakan tersebut tidak dimakan, kemudian tenggelamlah pakan, kemudian bercampur antara pakan yang tidak dimakan dengan kotoran lele di dalam air, kemudian muncul menjadi amoniak. Nah, itu menjadikan sumber
penyakit juga gitu. Nah, dari sana pengaruhnya biasanya. Baik, tadi ada pertanyaan juga nih Pak Agus. Kalau misalnya nih ukuran baknya itu 1 meter kali 1 meter, nah itu ukuran ideal lele, maaf, jumlah lele yang dimasukkan di situ ada perhitungan idealnya nggak? Perkiraan? Ada Pak. Jadi gini, kita ngukurnya adalah dari volume air. Contoh 1 meter kali 1 meter, kemudian ketinggian kolamnya adalah sekitar 1,5 meter. Diisi airnya berarti kan 1 meter. Berarti nanti kita hitung volumenya. Nah, 1 meter kubik aja ya tuh di situ. ya, berarti nah tinggal perbandingannya ada 1:1 Pak. Contoh, 1 liter air berbanding dengan 1 ekor. Berarti kalau seandainya air tersebut 100 liter, maka itu idealnya untuk lele itu bisa 100 ekor. Nah, jadi perbandingannya 1:1 atau perbandingan 1:2 Pak. 1 liter air bisa 2 ekor, itu bahkan 1:3 kalau udah mahir silahkan gitu. Nah, untuk pemula dibalik 2:1. 2 liter air, 1 ekor lele, itu bandingannya Pak. Iya. Jadi kalau misalnya di ember itu ada 50 liter air begitu ya, berarti itu bisa 50 ekor ya. Betul. Atau 25 sampai 50 ekor ya. Buat yang pemula 25 ekor, yang sudah bisa begitu ya mungkin 50 ekoran ya. Bisa Pak. Gitu. Bahkan Baik, bisa 100 gitu. Oh, bahkan bisa 100 ya? Bisa Pak. Kalau udah mahir, satu ember itu bisa isi 150 bisa Pak. Kalau udah mahir. Nah, terus ini Pak Gus, kalau misalnya di situ ada hidroponiknya, itu airnya ini apakah harus menyentuh media hidroponiknya atau cukup di bawahnya dia? Ya, idealnya adalah menyentuh. Makanya di sini penggunaan air secara otomatis itu adalah untuk sebagai untuk penyiraman alami gitu. Makanya di sini kalau kita lihat antara lubang ini gitu ya, antara lubang dengan ini biasanya ini sangat ini menyentuh gitu Pak. Oh, jadi batasnya lubang itu ya? Iya. Jadi bisa dilakukan seperti itu gitu, Pak. Yang menyentuh. Ya. Kalau misalnya airnya di atas lubang itu, dia akan ngalir sendiri, akan terkoreksi ya. Jadi batas maksimal adalah yang di batas lubang yang di ember itu ya. Betul Pak. Gitu. Nah kalau seandainya ternyata tidak menyentuh, berarti kita di pagi hari kita disiram. Tambahin. Gitu. Tambahin, siram aja gak apa-apa gitu. Itu sangat mudah sekali untuk budidayanya. Baik, Pak Gus, ada pertanyaan satu lagi nih terakhir ya. Mangga. Kalau misalnya itu tadi mana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Agus. Leles, ada tumbuhan nggak buat? Nah, ada tumbuhan yang cocok, Pak Agus, untuk berbarengan dengan ternak lele ini? Oh, banyak sekali Pak. Bahkan kalau sekarang kan yang lagi terkena itu adalah lekung, lele kangkung, budik damar, budidaya ikan dalam ember. Di atasnya adalah kangkung. Kenapa kangkung? Pertama memang mudah kangkung itu. Kangkung itu usia 14 hari sampai 20 hari bisa dipanen. Dan dipanennya itu tidak langsung dicabut dengan akar-akarnya. Kita bisa dipanen dipotong, kemudian besoknya akan tumbuh lagi gitu. Sehingga dengan adanya lekung, lele kangkung ataupun di sini bisa pakai seladah juga, bisa juga pakai tanaman-tanaman lain bisa Pak. Jadi sangat mudah sekali. Oh gitu ya, Masya Allah, Masya Allah. Baik Pak Agus, ada pernyataan terakhir sebelum kita tutup nih, karena kita jam 10 selesai. Ya. Silakan Pak Agus untuk ngajak ke sahabat MQ TV, sahabat teman-teman bisa ikut nih untuk program budidaya ternak lele ini. Silakan. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, insya Allah untuk budidaya lele ini sangat mudah kita lakukan. Yang dilakukan di Eko Pesantren, satu, kita ingin mengoptimalkan aset wakaf di Eko Pesantren. Jadi alhamdulillah terima kasih Pak Gatot atas kepercayaannya aset wakaf di Eko Pesantren ini sehingga bisa lebih makmur dengan adanya budidaya lele ini. Kemudian yang kedua,
kami mengajak pada rekan-rekan dan Bapak Ibu yang akan budidaya, niatkan satu untuk ibadah kepada Allah ketika kita budidaya, maka kita pun bisa berzikir. Seolah-olah kita diberikan kepercayaan oleh Allah untuk menjadi jalan memberikan makan kepada makhluk lain. Kebayang satu itu 5.000 sampai 20.000 lele, kemudian kita syariatnya jalannya kita ngasih makan, maka kita pun akan dapat pahala. Maka niatkan untuk ibadah. Kemudian yang kedua, dengan adanya niat bisnis sangat memungkinkan dengan lele ini. Kemudian yang ketiga, yang tadi Bapak sampaikan harus ada ilmunya. Maka untuk pertemuan kali ini mungkin tidak cukup, maka harus ada niat untuk belajar. Dipersilakan Bapak Ibu yang akan berkunjung ke Eko Pesantren, kami menyiapkan juga untuk paket budidaya di dalam ember itu ada paketnya. Lalu kemarin masih promo Pak, ada yang 150 satu paketnya yang kapasitas 60 liter, ada juga 250 yang paketnya berisi 80 liter. Nah kemudian kita juga menyiapkan benih lele konsumsi dan untuk training lele insya Allah. Baik, jadi sahabat MKTV dan bapak-bapak ibu-ibu dimanapun berada, kita juga membuat pelatihannya agar ini bisa berjalan dengan baik, karena kalau misalnya tanpa ilmu, segala sesuatunya itu nggak akan berhasil begitu. Yang kedua, ada paket-paket juga ya, tapi kemarin Ada, harga promo ya, 150 sama 250.000 itu ya? Betul, ya masih promo sampai hari ini Pak promonya. Jadi silakan sampai hari ini. Ya, baik. jadi Bapak Ibu yang akan paket silakan bisa menghubungi ke 081 221 memang 28 kita syuting 3860. Silakan. Nah besok harga beda lagi. Besok udah besok harga beda lagi ya. Iya. Udah ininya gitu. Aduh, Masya Allah ya. Memang ini ya kita siaran syuting di lapangan begini udah ada odading, udah ada ini Masya Allah ramai sekali, ada tukang sayur tadi lewat. Baik sahabat MKTV, pas 1 jam sudah kita di Beranda Inspirasi bersama Pak Agus Mubarok. Beliau adalah penanggung jawab kantor Eko Pesantren yang salah satu aktivitasnya adalah budidaya ternak lele ini. Adalah untuk memakmurkan aset wakaf dan ini agar beramal soleh begitu, karena pangan kita sekarang lagi stay at home, tapi nggak boleh aktivitas berhenti, nggak boleh kita berhenti, bahkan kita mungkin bingung ada di rumah begitu, ada pekarangan di rumah atau di belakang rumah, tempat jemuran di atas, mungkin ada dak begitu ya, dengan ember yang ukurannya ada yang pakai tong, ada yang pakai ember tadi yang 60 liter, ada yang 80 liter, bisa dibudidayakan, bisa dimanfaatkan begitu. Pak Agus, terima kasih nih sudah sharing Sama-sama, Pak. Terkait dengan ternak lele. Semoga sukses berkah nih. Amin. Budidaya ternak lelenya, insya Allah, alhamdulillah. Baik, sahabat MKTV dan rekan-rekan, kita hentikan program Bincang Bisnis ini di Beranda Inspirasi. Insya Allah minggu depan kita sambung lagi dengan narasumber yang lain, dengan tema yang lain. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.